Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang akan kita bahas tetap kita akan di bab 1, yaitu wilayah dan tata ruang. Hanya kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya dari pertemuan minggu yang lalu. Yang akan kita bahas adalah konsep perwilayahan. Di permukaan bumi ini terdapat berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut merupakan dasar untuk melakukan perwilayahan. Perwilayahan dalam geografi disebut juga dengan regionalisasi. Ciri perwilayahan. Yang pertama, berciri tunggal atau single tropic region. Penetapan region atau wilayah yang didasarkan pada salah satu aspek geografi, contoh kemiringan lereng. Yang kedua, berciri majemuk atau multi-topic region. Didasarkan pada beberapa faktor geografi, contohnya berdasarkan iklim. Yang ketiga, berciri keseluruhan atau total region. Di sini didasarkan banyak faktor menyangkut lingkungan alam, lingkungan biotik maupun lingkungan manusia. Contohnya ada ekosistem mangrove dan sebagainya. B. Tujuan perwilayahan. Tujuan yang pertama memisahkan yang berguna dari yang kurang berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi yang sangat beragam karena di muka bumi informasinya sangat beragam. Artinya dari makhluk hidup, ekosistem atau faktor geografinya dari wilayah satu dengan wilayah yang lain sangat berbeda-beda. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala dari gejala alam maupun gejala manusia. Manfaat perwilayahan ada secara umum dan bagi pembangunan. Secara umum, manfaat yang pertama yaitu adanya informasi dari permukaan bumi yang sangat beragam yang dapat disederhanakan. Yang kedua, memisahkan yang tidak berguna dan yang berguna. Yang ketiga, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang keempat, pemantauan dinamika yang terjadi baik gejala manusia maupun gejala alam. Bagi pembangunan, manfaat yang pertama menyebarkan dan meratakan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antar wilayah. Yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi. Yang ketiga, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. 4. Konsep tata ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ini pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sorry, itu salah ketik. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah sesuatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.